perubahan di situ. Jadi di daerah tepi-tepi, saraf-saraf tepi itu biasanya dia sensitif. Lalu juga ada acoustic noise. Artinya MRI dengan suara yang bunyi tong 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 tong. Itu di mana sebabnya? Itu karena si gradien tadi sedang bekerja. Kalau dia tidak bekerja, tidak ada bunyi, artinya gradiennya tidak lagi kerja. Nah, kalau dia sedang bunyi tong 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 itu berarti ini medan gradien. Pada MRI dengan Tesla rendah yang 0,5, kadang-kadang kita nggak terlalu aware terhadap hal tersebut, nggak masalah. Artinya nggak dikasih headset atau AirPlug sih nggak masalah. Tetapi pada 1,5 Tesla itu sudah perlu. Apalagi semakin Teslanya tinggi, semakin kenceng bunyinya. Itu. Jadi paling enggak AirPlug-nya dikasih, kalau ada headset ya ditambahin headset kayak gitu kan. Nah, lalu ada yang namanya daerah radiofrekuensi. Jadi tadi ada medan statis, medan magnet itu sendiri, lalu sekarang tadi ada medan gradien, ada dua hal. Sekarang ada daerah radiofrekuensi. Teman-teman harus jujur kalau mau memasukkan kilogramnya pasien ke dalam MRI, enggak boleh dikarang-karang. Karena kenapa? Pada saat Anda memasukkan berat badannya pasien itu sangat membantu radiofrekuensi ini mengeluarkan seberapa besar saya harus keluar, mengeluarkan signalnya. Karena radiofrekuensi ini sangat berkaitan dengan specific absorption rate. Artinya pemanasan jaringan pada pasien ini tergantung pada radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu ekuivalen dengan berat badan yang teman-teman kasih. Semisalnya ada sekuen-sekuen tertentu nih teman-teman yang mampu meningkatkan SAR. Seperti apa coba? Pada fast spin echo. Fast spin echo itu dengan ritme speed-nya yang semakin tinggi, itu dia semakin nambah panas. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman ada software khusus untuk motion, untuk mengurangi pergerakan. Contohnya namanya ada propeller, ada blade, ada multivane. Nah, itu adalah modifikasi fast spin echo dengan case space radial sehingga dia lebih panas lagi untuk pasien. Pasien-pasien tertentu seperti diabetik, penyakit gangguan pada jantung, lalu usia tua, obesitas itu sangat lebih sensitif terhadap SAR. Jadi kalau bisa dengan pasien-pasien tersebut diseling-seling aja. Misalnya T2-FSE. Oh, habis T2-FSE ya saya masukin DWI. Begitu masukin DWI, bolehlah tambahin T2 lagi yang aksial. Setelah T2 aksial, bolehlah baru gradien echo-nya. Nah, jadi jangan berturut-turut propeller semua atau T2 semua. Kok ini tiba-tiba stop ya MRI-ku? Karena SAR-ku tinggi banget, ini kenapa? Oh, ternyata karena kita sebenarnya ini lupa bahwa kita sedang memproduksi SAR tinggi pada sekuen tertentu. Nah, seperti fast spin echo tadi yang lebih banyak di T2. Atau kalau teman-teman mau yang tadi kayak propeller, blade, ataupun multivane, atau 3D T2 untuk yang isometrik, itu benar-benar menambah SAR yang lebih tinggi. Artinya itu kita sebagai radiografer pinter-pinter selang-seling main sekuen. Jadi jangan dihantam pakai T2 terus. Gitu. Nah, sekarang apa sih perspektif radiografer kalau kita berbicara dalam lingkungan MRI? Kita bekerja di ruang MRI. Jadi mindset kita pun juga harus berbeda antara mindset pada saat kita pegang X-ray dengan mindset kita pada pegang mesin MRI. Itu jelas berbeda. Karena kapasitasnya pun juga berbeda. Nah, sebagai MR teknologis, jelas dong, kita perlu menguasai prosedur untuk pasien. Beda loh pasien kontras dengan tidak kontras. Beda loh pasien pada pemeriksaan abdominal yang harus tarik napas, keluarkan, mana sudah kalau pasiennya tua lagi kan, itu udah tambah bikin gimana ya kita harus mensiasatinya. Beda dengan pasien yang hanya kepala saja, stroke. Beda dengan pasien yang pendarahan, itu apa saja. Nah itu kita harus tahu prosedurnya, kita harus menguasai. Kita jangan cuma tekan tombol di MRI tok. Itu please kalau kita as a MR radiographer. Yang kedua, kita juga punya kesabaran dan empati yang lebih tinggi. Kalau bicara MRI itu nggak cuman 5 menit kayak CT scan. Seret,
kepala selesai. Itu harus kita kenal ada namanya sekuen-sekuen tertentu. Kita harus scan T2, kita harus scan T1, kita harus scan DWI. Komunikasi kita kepada pasien benar-benar harus kita perhatikan. Nah, jadi daya empati kita juga jauh lebih tinggi. Terus terang dalam hal ini, saya banyak belajar dari teman-teman radiografer di lapangan. Saya sekarang kadang rindu bagaimana melihat teman-teman menjelaskan ke pasien. Jadi kadang-kadang saya punya ilmu baru dari teman-teman semua, sampai bilang seperti ini. Bu, coba tolong sabar dulu, bantu kami juga supaya gambarnya bagus. Dan itu kadang nggak pernah terpikir dengan saya. Kadang saya surprise kalau di lapangan. Lalu, selain kesabaran dan empati yang tinggi, kita perlu knowledge dong. Dan kita perlu skill matematika di sini. Kalau untuk bicara MRI. Karena apa? MRI itu tidak hanya KV dan MAS toh. MRI itu parameternya banyak. Kalau suatu saat mungkin kita ketemu lagi di lain session, kita punya spesifik kajian mengenai MR parameter, banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Semisalnya, saya mau melakukan optimization protokol pada PAS-PIN echo. Teman-teman harus kenal dulu dong PAS-PIN echo. PAS-PIN echo itu yang mempengaruhi siapa? Oh, ada yang namanya echo train link. Karena kalau spin echo kan nggak ada echo train link. Tetapi sekarang ini, sekuen yang di MRI lebih banyak menggunakan PAS-PIN echo. Ada echo train link. Itu echo train link saya berapa? Kalau saya pakai T2, saya tinggi. Contohlah 20. Nah, sedangkan saya pakai bandwidth 31, sekian atau 32. Saya mau mendapatkan image yang bagus, tapi waktunya yang simple, yang cepat. Itu bicara nih. Nah, disinilah skill matematika kita berfungsi. Artinya, bagaimana kita mendapatkan echo space yang paling proper untuk mendapatkan waktu yang cepat, tapi image quality yang bagus. Karena kadang-kadang protokol itu kalau kita sudah tahu rumusnya, kita bisa mengenal dengan baik, dan kita bisa menghasilkan gambar dengan baik, dengan waktu yang cepat. Gitu. Lalu selain itu, kita juga perlu, radiografer di MRI itu perlu tahu track record dari pasien tersebut. Contoh, mau MRI di Surabaya, pasiennya dari Pasuruan. Saya enggak tahu Pasuruan ada MRI atau belum ya. Contoh nih, dari Pasuruan ke Surabaya butuh waktu toh. Tiba-tiba di sampai Surabaya memang sudah perjanjian, ada pasien dari Pasuruan jam 2 sore. Tapi di permintaannya itu cuma ada tulisannya MRI brain, kalau perlu kontras. Mana dokternya juga sudah enggak ada di situ lagi. Biasa kan radiologis, kadang pergi, kadang datang gitu kan. Dan harus kita telepon dulu. Dokter, ada pasien dari luar. Tapi permintaannya cuma MRI brain tanpa kontras. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita juga perlu assessment dulu. Tanya pasien, keluhannya apa? Keluhannya apa? Harus benar-benar detail, nanti ditulis di situ. Sambil pada saat kita melakukan pemeriksaan itu, kita lihat sekuen per sekuen. Pada T2 dicek, pada T1 dicek, lalu pada misalnya gradien echo dicek. Jika ada kelainan, kita harus proaktif. Tanyakan ke dokternya, dokter, dengan keluhan seperti ini, pasiennya kelihatan kelainan seperti ini. Nah, itu teman-teman harus tahu, karena tanggung jawab pasien tersebut itu ada pada Anda. Radiologis itu hanya dapat hasil, tapi mereka tidak terlalu tahu bagaimana saya melakukan optimasi, bagaimana keluhannya pasien tadi, karena yang tahu keluhan pasien itu benar-benar yang berhadapan dengan dia langsung, yaitu kita sendiri. Nah, sebagai MR radiografer, teman-teman harus tahu apa yang perlu tahu. Yang pertama, teman-teman harus kenal alat MRI itu. Apapun dari vendor manapun, teman-teman harus kenal kelebihan alat tersebut, kekurangan alat kita. Itu harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan alat kita, sia-sia kita punya alat itu. Semisalnya, kelebihannya lebih banyak, tapi kita taunya standar kok. Lah yang mana sudah dibelikan gitu loh.
Hanya profesi kita yang diberikan mandat dan mau menginvestasikan miliaran rupiah untuk membeli MRI. Itu hanya profesi radiografer. Nah, apa yang perlu kita kenal? Kita harus tahu pulse sequences. Pulse sequences itu apa saja? Lalu bagaimana image production? Artinya gambaran MRI, mulai dari pasien masuk, sampai terjadi gambaran di film atau di DVD kita atau di konsul kita, itu prosesnya gimana? Itu teman-teman harus tahu. Artinya apa? Kita harus tahu basic fisik MRI. Itu harus satu-satu teman-teman tahu. Dan juga kalau bicara MRI, kita juga harus bicara signal to noise ratio. Itu teman-teman juga perlu tahu. 3 hal ini memang tidak bisa kita tahu secara langsung. Ah, besok rumah sakitku mau beli alat MRI. Langsung saya tahu semua. Enggak, belum tentu kok. Bahkan yang pakai MRI 5 tahun kadang-kadang masih sering lupa. Gimana basic fisiknya perlu nyontek, saya pun begitu. Apalagi kalau MRI itu semakin hari, semakin banyak update teknologi yang digunakan. Berhubungan dengan pulse sequences. Artinya kita juga perlu men-track record dan juga meng-upgrade ilmu kita terus-menerus. Entah itu dari mana. Apakah dari internet, sharing dengan teman-teman yang lain, itu perlu kita lakukan kalau bicara MRI. Karena MRI itu sangat spesifik. Nah, sekarang lihat. Ini MRI. CT scan, kita lakukan kepala, CT kepala. Seret sekali, jebret, selesai. Tinggal direkonstruksi. Aksial, koronal, sagital. Ada raw datanya, 3D, jadi beres. Kecuali CT scan jantung, itu lama. CT scan vaskuler, itu juga lama. Karena butuh post processing-nya jauh lebih lama. Dulu waktu saya jadi radiografer, saya suka cuman duduk di post processing, utak-utik gimana gambaran bisa cantik, itu senang sekali saya. Tapi kalau sudah disuruh ini nanti seperti ini, kalau CT scan itu kan speed-nya cepat ya, harus seperti ini, itu saya agak pusing nih, saya harus tahu nih. Pokoknya saya kalau bicara CT scan, nggak ada apa-apanya deh, jagoan teman-teman semua. Nah, kembali lagi ke MRI. MRI itu masalahnya, setiap bagian itu spesifik. Misalnya cuma MRI brain di sini ya teman-teman. MRI brain. Tapi teman-teman harus tahu kasusnya apa. Kasus stroke, beda protokolnya dengan kasus tumor. Kasus tumor, kasus stroke, beda protokolnya dengan kasus gangguan mental. Kasus gangguan mental, kasus stroke, kasus tumor, beda protokolnya dengan daerah spesifik kecil-kecil. Misalnya temporal lobe, hipokampus, lalu hipofisis, atau di daerah koklea. Itu juga jelas berbeda. Apa yang perlu kita kenal? Pulse sequence tadi, apa yang perlu kita gunakan? Nah, kalau bicara plan, itu sama, aksial, koronal, sagital. Di sini MRI per spesifik, jadi kepala ya diambil kepala. Lalu bagaimana dengan spine? Per spesifik lagi. Untuk cervical, untuk torakal, dan untuk lumbal, itu berbeda. Pada spine ini, 3 hal yang berbeda, yang paling susah di mana? Pasti teman-teman akan bilang di cervical. Kenapa? Banyak pergerakan di sini, misalnya menelan. Atau di sini ada air gap, ada udara. Jadi kadang-kadang di sini kalau kita lakukan fat set, itu sering gagal. Nah, itu nanti ada caranya. Lalu, beda spine, beda brain, beda muskuloskeletal. Apakah muskuloskeletal butuh flare? Kan enggak. Yang butuh flare mungkin cuma di kepala tok selama ini. Karena untuk lihat white matter disease. Gitu kan. Lah, kalau untuk muskuloskeletal, kita perlu tahu apa yang kita perlukan. Muskuloskeletal itu dalam satu area seperti ini, banyak sekali anatomi. Baik dari tulang, muscle, ligamen, cairan, cartilage, kalau pada di ini ya. Nah, ini perbedaan jaringan-jaringan ini yang akan dilihat. Jadi mereka biasanya butuh banyak fat suppression, jadi banyak fat set. Kalau melakukan MRI di muskuloskeletal, kalau enggak pakai fat set, ya kadang-kadang dokternya bingung. Aku piye carane, beda nih, gitu kan. Karena kalau muskuloskeletal itu sebenarnya ada satu hal yang khas. Black is beautiful. Jadi kalau di muskuloskeletal, teman-teman ketemu sesuatu yang warnanya hyper intens atau putih, itu di mata radiologis mereka akan cari
kelainan apa ini? Kenapa dia kok ada hiperintens di daerah tersebut? Nah, makanya dibutuhkan FET-SET. Beda lagi dengan part di abdominal. Abdominal pun bermacam-macam. Ada khusus abdomen bagian atas, liver. Treatmentnya liver dengan treatmentnya prostat yang bagian bawah itu juga berbeda, teman-teman. Treatmentnya prostat dengan treatmentnya pelvic atau yang lower abdominal, daerah pelvis juga berbeda. Di pelvic, di WI atau DWI dengan multi B-value, dengan B-value rendah dari 50, 500, 800 hingga high B-value 1500 diperlukan. Tetapi apakah di kepala diperlukan dengan multi B-value? Enggak, berbeda. Karena per anatomi, penanganannya pada MRI itu jelas berbeda. Jadi suatu saat kalau nanti Pemda Jakarta punya kuliah online session series misalnya, kita MRI, yuk MRI kepala. Kepala dibedah satu-satu, enggak punya kepala, enggak hanya kepala secara umum toh, tapi dalam isinya kepala apa? Oh, ada hipofisis. Hipofisis treatmentnya berbeda dengan hipokampus. Hipokampus beda treatmentnya dengan daerah trigeminal nerve. Gimana cara melihat hal-hal yang kecil-kecil itu? Karena sekuennya pun berbeda. Nah, beda lagi dengan treatment yang spesifik anatomi seperti kardiak. Otomatis berbeda. Di kardiak nggak ada kenal sagittal coronal axial, itu enggak. Tapi long axis, short axis, two chamber, three chamber, jadi berbeda-beda teman-teman. Nah, itu secara gambaran umum pada pengambilan sekuen di MRI. Lalu, saya contohkan nih, yang paling banyak di lapangan kan MRI neuroimaging ya, artinya pada MRI kepala ya. Bagaimana kita as a radiographer perlu tahu dong, oh kalau dokter radiologis butuh informasi mengenai struktur atau morfologi pada otak, brain tissue, berarti kita butuh yang sekuen, pal sekuen seperti T1, T2, flare. Itu diperlukan. Atau gradient echo. Nah, itu enggak boleh ketinggalan. Nanti khusus T1, T2 untuk apa, flare untuk apa, gradient echo itu untuk apa. Itu wajib. Oke. Lalu, bagaimana kalau radiolog mau lihat vascular imaging? Vascular informasi pada pembuluh darahnya. Ya kita pakai MR angiografi tanpa kontras. Karena misalnya pasiennya tidak dengan kontras. Kita ada namanya sekuen time of flight, TOF. TOF khusus untuk apa? Teman-teman perlu tahu, oh ini hanya untuk arteri tok. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat yang vena yang menonjol? Lah pakai TOF kan enggak bisa. Jadi kita perlu tahu mengapa kita perlu kenal MRI kita. Tanya MRI kita dengan application-nya. Ada nggak sih Mbak atau Mas? Jadi bisa dengan tanpa kontras, tapi cuma mau hotspot-nya pada vena tok. Oh ya bisa. Nah, ini mungkin ini menggunakan ada namanya software velocity encoding. Jadi perbedaan vena di sini flow speed-nya itu kan berbeda dengan arteri. Nah, ini nanti yang diatur walaupun tanpa kontras bisa kelihatan. Ini teman-teman perlu tahu. Jadi kalau vertigo, sakit kepala pusing, begitu teman-teman scan yang seperti ini, yang biasa ini ya, T1, T2 gradient echo, itu enggak ada apa-apa. Normal-normal saja. Tetapi bisa jadi pada saat teman-teman iseng nih, aku mau coba deh mau lihat. Oh ternyata di sinus sagittalisnya ada trombus. Kan enggak bisa dilihat di daerah sini toh, kalau teman-teman enggak ngambil seperti ini. Nah, gitu. Kenapa kok pusing terus gitu? Saya tuh sebenarnya kalau pusing terus paling takut di MRI. Padahal suruh ngajarin orang MRI melulu. Karena gimana ya, itu bisa kelihatan semua. Oke, selain itu, kalau teman-teman ada dapat kasusnya tumor, oh ya jangan lupa pakai spektroskopi. Karena kalau bicara tumor, kan mau lihat chemical composition-nya, mau lihat metabolisnya. Teman-teman harus tahu spektroskopi yang normal kayak apa. Spektroskopi yang normal itu ada namanya Hector angle. Jadi kayak gini nih, dari atas ke bawah dari bawah ke atas gini itu satu garis lurus. Di sini ada myoinositol, kolin, kreatin, NAA itu satu garis lurus seperti ini. Nah, suatu saat kalau ketemu tumor, NAA-nya drop, blek, tapi kolinnya naik. Terus di sini ada lipid laktatnya naik.
Oh, itu sangat informatif buat dokter. Apakah spektroskopi ini sangat dipengaruhi dengan kontras? Tidak. Jadi kalau tanpa kontras, ini nggak masalah. Anda bisa lakukan juga tanpa kontras. Tetapi kalau menggunakan kontras, batas tegas dari tumor tersebut itu kelihatan. Jadi di mana kita menaruh voxel tersebut itu jelas lebih spesifik atau kelihatan jauh lebih bagus. Nah, spektroskopi ini teman-teman juga perlu tahu. Perlu tahu alat Anda. Apakah alat Anda capable untuk single voxel, untuk 2D multivoxel, untuk 3D multivoxel? Apa bedanya single voxel dan 2D multivoxel serta 3D multivoxel? Itu per treatment juga berbeda. Jika kita ada kesempatan lebih lanjut atau nanti Japri saya akan bisa terangkan. Karena ini sangat-sangat spesifik. Lalu, bagaimana untuk melihat fisiologi informasi? Ada namanya DWI. Ada DWI ini apa sih? Diffusion weighted imaging. Kayaknya kan simple. Oh udah bikin aja DWI ini, rampung, jebret. Padahal DWI ini sekuennya itu berbeda dengan T1, T2 ataupun gradient echo. DWI ini diffusion weighted imaging, dia based on dari echoplanar imaging atau EPI. Nah, si DWI ini sekarang di MRI lagi jadi primadona. Artinya sedang banyak dikembangkan scientific bagaimana dengan DWI itu sekarang bisa berkembang jauh lebih baik. Sekarang banyak pemeriksaan membutuhkan DWI. Karena DWI ini kalau kita bicara kembali lagi ke neuroimaging ya, ke brain tadi ya, itu sekuen yang paling jujur untuk mengatakan bahwa saya tuh stroke atau enggak. Saya tuh ada di stroke tingkatnya di hiperakut atau subakut atau late akut, itu juga kelihatan di DWI. Tapi DWI ini enggak sendiri ya teman-teman ya. Sekali Anda melakukan scan DWI, itu ada rombongannya satu tim. Siapa saja? Ada ADC, Apparent Diffusion Coefficient. Nah, biasanya kalau radiografer yang jaga malam nih, ada sito MRI, stroke lagi. Pertama yang Anda ambil DWI-nya dulu. Kenapa? Karena sekuen ini yang paling jujur untuk menunjukkan apakah ada hyperintens di situ. Begitu ada di hyperintens pada B-value 1000 ya, ini B-value 1000, lalu Anda lihat pada edisinya, yang apparent diffusion coefficient. Kalau edisi Anda menunjukkan warna hipo atau kebalikannya, itu biasanya ada di fase hiperakut. Nah, atau di subakut. Nanti itu teman-teman harus tunjukkan informasi tersebut kepada dokter radiologi atau dokter pengirimnya. Setidaknya mereka harus tahu. Baru nanti ditambahi T2, ditambahi flare, ataupun gradient echo jika memang untuk stroke pendarahan. Seperti itu. Nah, lalu temannya DWI ini ada perfusion weighted imaging. Perfusion weighted imaging zaman sekarang ini sudah heboh. Artinya sudah ada perkembangan lebih lanjut. Ada dua. Mungkin dulu perfusion weighted imaging kita harus pakai kontras, teman-teman. Sekarang tanpa kontras kita juga sudah bisa. Kalau teman-teman tahu mengenai perfusion weighted imaging itu dengan kontras, kita akan melihat 4 hal ya, teman-teman. Kita melihat yang pertama apa coba? Itu ada cerebral blood flow. Lalu ada cerebral blood volume, CBF, CBV. Lalu juga melihat mean transit time. Dan dokter juga mau melihat time to peak atau TTP. 4 hal. Itu kalau dengan kontras. Tetapi kalau tanpa kontras, sekarang kita punya update pada teknologi MRI, ada yang namanya sekuen 3D ASL, artery spin labeling, yang bisa melihat cerebral blood flow, cerebral blood flow, betul ya? Hanya lihat cerebral blood flow saja, apakah meningkat atau tidak. Nah, itu sangat membantu untuk melihat akut pada stroke. Tapi kalau nanti di subakut atau late akut mungkin sudah tidak terlalu banyak informatif lagi untuk 3D ASL. Lalu bagaimana kalau di MRI kepala ini untuk melihat white matter tracts-nya? Kita bisa melihat DTI. Nah, kalau DTI ini melihat jaras-jarasnya. Nah, kalau jaras-jarasnya seperti ini ada satu khusus
ada namanya sekuen diffusion tensor imaging. Nah, diffusion tensor imaging ini itu di dalamnya kayak si DWI tadi, ada pengikutnya, ada fractional anisotropik, ada juga yang namanya mean diffusivity. Oke. Nah, sekarang oh iya, Mbak Moderator, kalau nanti saya sudah melebihi waktunya, tolong dikasih tahu ya, Mbak Deska ya. Nah, sekarang kita kembali ke protokol MRI yang simple pada stroke. Itu teman-teman kan harus tahu ada diffusionnya, ada flare, ada T1, ada T2, ada gradient echo untuk melihat pendarahan atau tidak. Lalu ini komplementari saja, T2, T1, T2, T1 pada koronal dan sagital. Kadang-kadang ada dokter yang butuh informasi mengenai MRA-nya. Untuk apa? Lihat oklusi, apakah ada di situ enggak? Karena kalau mereka menemukan aksial T1-nya nanti ada trombus, mereka akan melihat trombus tersebut vaskuler sebelah mana. Nah, vaskuler sebelah mana itu kita pakailah yang time of flight. Bagaimana dengan hipofise, hipokampus, nerve trigeminal, tumor case? Apakah ini juga perlu protokol seperti ini? Ya, mereka perlu. Tapi ada yang lebih spesifik ditambahkan. Nah itu kita as a radiographer perlu tahu, kayak apa sih? Kita mencoba untuk mencari tahu. Lalu ini, teman-teman juga perlu tahu, ini loh namanya T2. Harusnya teman-teman sudah tahu TRTI-nya berapa. Terus kalau dia fast spin echo trend line-nya berapa. Seperti itu. Ini karena gampangnya kalau yang kita baru pemula nih, ini yang struktur normal seperti ini. Ada yang warnanya putih atau hyper intense seperti ini, atau yang kebanyakan warna putih, signal warna putih, artinya itu T2. Kelainan maupun cairan atau cairan normal di dalam kepala, kalau warnanya putih pasti T2. Coba lihat di sini. Ini yang berundel-berundel warna putih ini jelas kelainannya. Tetapi lihat ventricle di sini, ini juga putih. Cuma kita nggak tahu ya bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini normal atau tidak? Kita butuh support another protokol. Apa itu? Kita butuh flare. Karena si flare itu mampu mensupres yang pure water. Artinya, cairan yang normal pada kepala kita, pada ventricle, itu bisa dia ilangin. Tetapi dia akan menunjukkan kelainannya tok yang warna putih, lesinya tadi. Lah, jangan pernah ketinggalan yang namanya MRI brain kalau nggak pakai flare. Jelas dokternya muring-muring. Oke. Kenapa? Inilah T2 tadi. T2 itu karena signal waternya di atas. Jadi dia yang paling kelihatan hyper intense, paling putih. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada namanya si flare. Flare itu fluid attenuation inversion recovery. Selain kita ketemu TR dan TI pada T2, pada flare kita ada tambahan TI. Artinya kita menambahkan satu parameter TI yang tidak ada pada T2 tadi. Nah, time inversion ini, TI, untuk apa? Kita untuk mensupres pure water-nya tadi. Karena kan kita sepakat, cairan pada kepala tadi ada dua. Ada yang abnormal cell, ada yang pure water. Bagaimana kita mau membedakan pada ventricle tadi? Ventricle-nya itu besar karena kelainan atau memang bentuknya karena kayak gitu. Yang isinya pure water. Kita pakai flare inilah. Bagaimana kita caranya? Dengan menambahkan TI tadi, time inversion. Berapa time inversion yang efektif pada pure water untuk mensupres pure water itu adalah biasanya 1/4 dari TR-nya. Artinya biasanya antara lain 2000. Kalau 2000 pada TI-nya, otomatis kita pada TR-nya berarti 2000 kali 4, 8000 dong teman-teman. Nah itu nanti akan menunjukkan white matter dan gray matter yang sangat cantik pada flare. Seperti itu. Nah, ini dia. Coba perhatikan. Ini T2 biasa. Ini flare. Perhatikan yang dia jadi hitam pada ventricle ini. Nah, kalau dia jadi hitam ini berarti komposisi di dalamnya ini yang pure water. Cuma perhatikan yang putih yang di atas sini nih teman-teman. Ternyata putih di atas sini, dia tidak hilang di sini. Artinya ini tuh lesion. Karena dia tidak hilang di flare. Jadi flare itu tidak bisa kita bohongin. Nah, ini kenapa kok dia bisa menampakkan putihnya tok kelihatan dan kita bisa mensupres yang pure water karena kita menambahkan time inversion tadi. Semua sekuen MRI yang belakangnya ada IR seperti ini, stir, flare, whatever,
perhatikan, ada pasti tambahan time inversion. Time inversionnya flare dengan time inversionnya stir jelas beda. Lawang yang disupres beda. Kalau saya pada flare, saya mensupres pure water, tapi pada stir, saya mensupres lemak. Oke kan, seperti ini kan. Nah, ini berbeda ini. Contohnya seperti ini. Mampu membedakan antara water dan abnormal cell. Lalu, bagaimana dengan T1? Gampang aja. T1 itu kebalikannya dari T2. T1 adalah parameter yang sangat penting untuk apa? Untuk radiologis menunjukkan anatomi dengan tegas. Karena apa? Tidak ada kontaminasi dari T2 efek. Artinya mereka semuanya kayak kanvas gitu, belum dilakukan apapun, jadi dia bisa ngelihat. Makanya kalau kontras, itu kita pakai kontrasnya dilakukan pada T1. Tidak pernah kontras pada T2. Nyaru dong, yang putihnya di mana. Kalau T1 kan kelihatan. Ini dia. Kalau kurva pada T1, waternya itu yang di bawah, sehingga dia tampak dark. Lah, balik lagi ke DWI tadi. Nah, DWI tadi itu siapa? Kan berbeda dengan T1, T2, dan flare. Kalau T1, T2, dan flare tadi golongan si spin echo. Golongan fast spin echo. Nah, kalau si DWI ini golongan si echoplanar imaging. Dia memang dirancang untuk membentuk citra dengan membedakan jaringan dengan restricted diffusion-nya tadi. Nah, ini perlu yang namanya B-value. Masing-masing anatomi itu berbeda. Semisalnya, aku mau ambil, dokterku minta untuk DWI Mbak Nike. Di mana? Di knee. Bagaimana caranya ya? Apakah saya ambil dari DWI kepala? Boleh aja, asal dia sama-sama echoplanar imaging. Tapi yang teman-teman perlu tahu, B-value-nya harus dibedakan. Kalau pada kepala, B-value sudah tahu kan, 1000. Tapi kalau di muskuloskeletal, itu teman-teman pakai variasi B-value atau multi B-value. Jadi pakai yang 500, terus pakai intermediate 800, dan mungkin bisa pakai yang 1000. Nah, lalu ini terminologi DWI. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa DWI itu, begitu Anda scan DWI, Anda itu langsung akan berhubungan dengan B-value, akan berhubungan dengan apparent diffusion coefficient, yang tentu tadi yang gambar isotropiknya, itu yang B-value aslinya, yang T2 image-nya, dan ada yang namanya exponential apparent diffusion coefficient. Nah, EADC ini sama dengan gambarannya dengan B-value. Kalau B-value-nya restricted putih, di gambaran B-value putih, berarti di EADC-nya harusnya putih kalau mau stroke. Berarti di ADC-nya hipo. Seperti itu. Tapi ada beberapa MRI yang mungkin EADC-nya itu tidak otomatis. Kita harus bikin manually, itu juga ada. Oke, nah DWI itu tidak secantik T1, T2, dan flare. DWI itu ya seperti ini. Teman-teman perlu tahu, ada DWI itu sangat-sangat sensitif terhadap susceptibility. Artinya, kalau Anda scan sudah agak di bawah, di daerah dekat hidung, ke atas kan, otak itu ke arah atas, itu akan ada tampak namanya susceptibility artifact di sini. Ini artinya ada banyak tulang-tulang rawan di situ, sehingga dia masuk seperti ini. Ini bukan kelainan, teman-teman perlu tahu. Dan radiologis biasanya juga sebagian besar sudah banyak yang tahu. Nah, teman-teman juga perlu tahu signal noise rasionya si B-value itu seperti apa. Terus resolusinya seperti apa. Dan juga edisi mappingnya, yang ini nanti untuk mengcompare antara nilai B-value dan juga edisi mapnya. Lalu, jika ada artefak di sini. Mengapa tadi di depan saya bilang teman-teman perlu kenal alat MRI Anda? Bisa jadi loh, teman-teman perlu ada MRI Anda ternyata punya software untuk menghilangkan artefak. Kalau konvensional echoplanar imaging pada DWI, di sini pasti akan kelihatan artefak. Pasti itu di daerah bawah, karena banyak tulang rawan. Tapi pada DWI dengan kemampuan khusus ada software propeller, dia tidak tampak artefaknya. Tapi kompensasinya apa coba? Waktunya jauh lebih lama. Nah, kalau dia kelainannya di sini, itu sangat membantu. Tapi kalau kelainannya di sini, mungkin kita melihat seperti ini agak selamur ya, atau apa ya, atau ini artefak atau enggak. Nah, kita bisa pakai yang DWI yang dengan software khusus. Contoh seperti ini. Ini ada artefak, kebetulan lesinya di sini. Ini kalau kita
nggak hati-hati, ini bisa miss. Karena apa? Oh ya, bener kok, Nike, di sini juga ada susceptibility, di sini juga susceptibility. Lah, padahal begitu Anda pakai DWI dengan khusus propeller yang tidak ada susceptibility artefak, oh ternyata di sini kelainannya. Karena Anda curiga waktu scan T2, loh kok ada sesuatu di sini. Tapi di DWI-nya kok kayak biasa aja, cuman artefak kok. Nah, kita sebagai radiografer harus punya feeling seperti ini. Oh iya, aku punya satu software khusus, aku harus lakukan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang saya bilang. DWI pada nilai B-value, jika di sini ada hyper intense atau restricted, ternyata di sini hitam, ini teman-teman perlu sesegera mungkin ngomong sama radiologisnya atau dokter pengirimnya. Dok, ini saya kirimin ya, di DWI sama edisinya seperti itu. Nggak perlu ngomong bahwa kita tahu ini ada sesuatu, tapi paling nggak mereka akan respect terhadap kita. Oh, radiografer yang A betul-betul tahu nih apa yang saya mau. Nah, sebenarnya kita tahu dengan hal tersebut kan. Lalu, seperti ini. Setelah kita bicara tadi T1, T2, flare, DWI, bagaimana dengan gradien echo dan MRA? Nah, gradien echo ini khusus kalau untuk di brain, dia untuk melihat pendarahan. Nah, kalau pendarahannya kecil-kecil atau microbleeding, dan kita punya satu software khusus, susceptibility weighted angiography, atau SWI, atau SWAN, ya kita boleh pakai itu untuk melihat microbleedingnya. Nah, si gradien echo ini sensitif untuk lihat pendarahan. Lalu bagaimana dengan MRA? Kalau di sini ada, di DWI-nya ini, ada kelainan di sini. Kita lakukan MRA, ternyata hilang, putus di sini. Flow-nya udah hilang, nggak ada. Berarti memang di sini flow-nya udah ringkih banget, karena ada kerusakan di sini. Juga di seperti ini. Kadang-kadang, dokter radiologis ngomong, mana kok MRA-nya? Aduh, di protokolnya kan nggak dibikinin MRA-nya gitu. Semisalnya. Nah, kita harus tahu, kalau pada kepala ada sesuatu, ada yang namanya vaskuler. Pembuluh darahnya terlibat juga atau tidak. Kalau memang kita mau lihat dia rusak atau tidak, ya terpaksa kita harus scan MRA. Ternyata ini sangat membantu. Begitu di follow up, biasanya kan kalau kita dengar ada istilah dilakukan intervensi atau brainwash, nah ini untuk melihat bikin jalan lagi, ternyata kita scan lagi beberapa minggu atau bulan kemudian ternyata efektif kejadiannya. Seperti itu. Jadi tergantung. Ini yang saya bilang, gradien echo. Gradien echo yang biasa ya mungkin pendarahannya cuma melihat titik-titik seperti ini. Oh iya, gradien echo kalau ada pendarahannya warnanya hipo ya, dark ya. Tetapi kalau kita punya sekuen khusus susceptibility weighted imaging, SWI atau SWAN, nah kita perlu lakukan juga dong. Karena ini lebih spesifik, dia bisa melihat microbleeding. Dan juga keuntungannya dengan SWI ini atau dengan SWAN ini, selain membedakan ada microbleeding, itu juga membedakan dengan kalsifikasi. Biasanya kan CT scan nih yang paling jago untuk menunjukkan kalsifikasi. Tapi MRI juga bisa. Tapi sekuennya ya enggak di T1 dan T2 dong. Kita perlu tahu sekuennya di mana. Itu. Nah, jadi seperti ini nih. Ada DWI, ada MRA. Besok kalau di MRI-nya teman-teman belum ada MRA untuk protokol pada kepala, stroke khususnya, atau vertigo, atau TII, itu sebaiknya ditambahi deh. Karena radiolog itu benar-benar sangat terbantu kalau dengan MRA. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita membuat sesuatu miss. Oh, yang di konvensional MRI-nya nggak kelihatan. Ternyata di MRA-nya ada kelihatan seperti ini. Karena kan lupa aku scan. Gitu. Ternyata di scan di rumah sakit lain, baru ketahuan, sama-sama MRI-nya. Cuma tambahannya apa? Yang satu di scan MRA, yang satu enggak. Gitu. Oke, lalu kalau radiologis nemuin kayak gini nih, ada trombus. Wah itu jelas ya, harus teman-teman kalau ketemu T1 ada hyperintense seperti ini, udah deh, nggak usah disuruh radiologisnya tambahin MRA time of flight. Karena di sini pasti biasanya akan lihat ada oklusi atau tidak. Nah, seperti itu. Itu untuk melihat cross-check ya, satu-satu. Contoh lagi beda ini. Kenapa layar saya ada coret-coretan merah dan oke, nggak ada masalah sih, tapi ini bukan layar saya, ini ada merah-merah begini ya. Oke, nah ini contoh lain, tadi stroke. Ini sekuen apa kalau putih-putih kayak gini? Gampang ya, T2.
Tapi ternyata di sini kasusnya kasusnya tumor, teman-teman. Tumor di daerah parenchyma brain, terus sudah herniasi keluar. Dan sudah post operasi ini. Lah kalau MRI-nya tiba-tiba ada seperti ini, teman-teman perlu sekuen apa? Lah masa ya cuma T1, T2, diffusion, GRE toh? Enggak toh. Nah, ini kita as a radiographer perlu tahu. Jadi tesnya kita itu di challenge di sini. Ini T2 semisalnya. Flare-nya. Nah, flare-nya. Oh, flare-nya ini ternyata kelihatan nih enhancement-nya hingga sampai seperti ini. Setelah T2 apalagi? Ini DWI, DWI-nya. Oh, ternyata putih-putih nih. Enggak ada putih-putihnya. Berarti enggak ada stroke-nya dong di sini toh. Berarti ini memang pure tumor. Nah, sagittalnya. Kalau udah seperti ini harus lihat sagittal dan koronalnya ya teman-teman ya. Nah, kita tambahkan dong. Itu pasti kontras kan. Lihat ini. Ini ada yang namanya saya bilang tadi, arterial spin labeling. Untuk melihat relatif cerebral blood flow, tapi tanpa kontras. Nah, ini ada yang namanya raw datanya dia. Di sini ada sudah ada apa namanya increase nih. Nih, increase cerebral blood flow-nya. Ternyata di sini di software warna-warninya dia sudah merah. Ini sangat membantu bagi radiolog ini. Karena di sini ada increase untuk cerebral blood flow-nya. Kita bisa bikin lagi dong. Kita bisa bikin DTI, diffusion tensor imaging. Ini warna-warni ini ada artinya ya teman-teman. Dan ini warna biru, ini atau warna merah, warna hijau, ini artinya direction. Jadi arahnya bagaimana? Ada arahnya yang kanan ke kiri, ke arah sagittal. Biasanya di corpus callosum ini warnanya merah semua. Di sini untuk menunjukkan bahwa ada track-nya itu dari kanan ke kiri. Lalu ada anterior to posterior, ada superior to inferior. Nah, itu ini ada artinya, ada meaning-nya bagi radiolog ini. Ternyata seperti ini track-nya yang paling banyak, yang mana juga kelihatan. Nah, DTI tadi, yang ini yang kita namakan fiber tracks. Ini traktografi. Lalu di dalam DTI tadi, radiologis juga akan mengenal fractional anisotropik. Ini nilainya dari 0 sampai 1. Nah, kerusakan itu ada di 0, nanti yang 1 itu yang semakin normal. Nah, kalau seperti ini berarti dia udah rusak nih jaringan di daerah sini. Dia akan compare dengan namanya average diffusion coefficient. Ini bukan edisi yang tadi depan DWI ya. Yang tadi depan DWI yang edisi namanya appearance. Kalau ini average diffusion coefficient, atau bahasa umumnya, dokter itu mengenal dengan yang namanya mean diffusivity. Nah, biasanya ini ada korelasi. Jadi ditotol di sini, di ROI, dengan ditotol di tempat yang sama di sini, ini akan ada value-nya. Nanti value-nya ini yang akan expertise, itu radiolog, yang akan melihat apakah memang ke arah mana keganasannya, misalnya. Nah, kalau kita juga punya software yang bagus, terus punya post processing yang baik, ini kita bisa juga lakukan merging antara DWI-nya tadi dengan yang kita kontras. Ternyata ke arah sana ini kerusakannya banyak sekali. Oke. Nah, ini yang enhance kontrasnya. Ya. Nah, ini T1-nya, ini saya bikin 3D, tetapi ini saya reformat. Sekarang kalau cuma mau T1, di-scan sekali aja T1 untuk kontras 3D, setelah itu kita reformat kayak CT scan juga bisa. Oke. Jangan lupa spektroskopi, lihat ini voxelnya. Nah, ini perhatikan, ini metabolis yang tidak normal ya. Kalau yang normal saya bilang tadi, seandainya garis merah ini bisa saya bikin Hector angle seperti ini, jauh lebih bagus ya ini coretannya ya. Jadi ini NAA-nya turun ngedrop, jebret. Tapi choline-nya naik nih teman-teman. Lipid laktatnya sedikit naik. Nah ini choline naik, NAA turun, lipid laktat sedikit naik, ini ada meaning-nya. Nah itu nanti ke radiolog. Apakah ini sebangsa tumor atau sebangsa infeksi? Karena mau infeksi atau tumor, we need spektroskopi. Oke, teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan. Wah, saya melebihi waktu ini. Sorry sekali, 20 menit waktunya jauh lebih lama sedikit. Mbak Deska, silahkan. Yo, Mbak Dika, terima kasih.
Oke, buat teman-teman sekalian, nanti kalau seandainya teman-teman mau nanya, bisa tulis di chat ya. Teman-teman kalau pakai handphone di bawah ada more, terus ada tulisan chat dan Mbak Nisa untuk pertanyaan yang sekiranya bisa diberikan kepada Mbak Nike. Sebelumnya kita iklan lagi ya teman-teman, sekalian mengingatkan sama teman-teman sekalian mengenai bantuan atau donasi yang mungkin bisa teman-teman berikan untuk membantu mengatasi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, saya informasikan juga untuk teman-teman sekalian, nanti kita ada sedikit tugas untuk teman-teman para peserta dalam rangka berterima kasih untuk narasumber kita, Mbak Nike. Mari kita berikan testimoni mengenai materi kali ini, baik berupa testimoni atau berupa materi singkat yang rangkuman dari Mbak Nike sampaikan tadi. Kemudian bisa men-tag Mbak Nike dan juga salah satu dari moderator atau host pada malam ini, ada saya Deska, ada Mbak Anissa, ada Bu Darmieti, ada Pak Agus Priantono, ada Pak Prasetyo Wibowo, dan juga ada Pak Mas Hari. Bisa diposting di media sosial, Facebook ataupun Instagram. Jangan lupa juga untuk tag akun Pari Pusat dan juga Pari Pemda DKI Jakarta. Oke, untuk selanjutnya tanya jawab, saya berikan waktunya kepada Mbak Anissa. Mbak Anissa udah siap? Halo. Halo Mbak Anissa. Ya, Kak. Waktu dan tempat saya persilakan ya, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mbak Nike atas ilmunya. Sama-sama sharing kok Mbak ini. Iya. Untuk rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya, boleh chat langsung privately ke saya. Sebentar ya Mbak ya, saya cek dulu. Nggak apa, monggo. Mohon maaf ya kalau waktunya saya nggak lihat waktu tadi 15 menit jauh lebih. Nggak apa-apa Mbak. Interested kok yang lainnya. Oh, baik. Dari ini Mbak, ada nih satu dari Bayu. Halo Mas Bayu. Untuk, ya, saya bacakan ya Mbak ya. Boleh, monggo. Untuk kasus cepalgia, apakah protokol tidak otomatis pakai EOV? TOV kali maksudnya ya? Oh, TOF, time of flight. TOF kali ya? TOF maksudnya. Ya, silakan Mbak. Baik. Mas Bayu, terima kasih pertanyaannya. Baik, sepalgia itu kan kita sebenarnya general ya, sangat luas ya. Pusing, tapi kita nggak tahu pusingnya itu kenapa gitu kan. Kadang-kadang cuma dokter tulis sepalgia. Kalau sepalgia, otomatis as a radiographer, apa yang kita lakukan nih? Yang pertama, ambil dong standar protokol. Standar protokol itu pasti ketemu yang namanya DWI, T2, flare, T1, gradient echo. Minimal ada itu. Begitu teman-teman lihat, Semisalnya di tempat teman-teman radiolognya itu atau rumah sakitnya hanya cuma wes lah, kalau cuma protokolnya segitu ya wes gitu. Tapi kan itu membuat kita semisalnya pada saat kita pegang MRI kan harusnya kita pengen berkembang jauh lebih baik kan. Jadi kalau teman-teman melihat nanti di T1-nya ada sesuatu trombus atau hyperintense dan segala macam, biasanya memang tidak otomatis ada time of flight karena itu berkaitan dengan vaskuler. Biasanya ada rumah sakit yang menaruh MRI brain plus MRA. Artinya kalau cuma MRI brain tok yang diconteng, tidak ada MRA-nya, otomatis kita akan membuat scan ya tanpa TOF kan. Tetapi kalau teman-teman sudah tahu ternyata TOF itu sangat diperlukan, itu enggak usah
walaupun nggak ada di protokol teman-teman, kalau teman-teman ngelihat itu perlu, di T1 ada sesuatu, di T2 ataupun di diffusion-nya ada sesuatu, di DWI-nya tadi, langsung aja dipakai time of flight. Jadi memang ada yang membuat secara otomatis, ada yang tidak membuat secara otomatis. Tapi biasanya nanti kalau yang setelah teman-teman sudah tahu ini, harusnya sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Artinya teman-teman harus pakai. Apakah menjawab pertanyaan saya? Apakah iya jawaban saya cukup, Mas Bayu? Cukup, kata Mas Bayu, sudah ada jawabannya di chat. Iya, saya sudah lihat. Baik, Mbak Anissa. Halo. Anissa, halo monitor. Oh ya. Ya. Halo? Ya. Mandika, halo. Ya. Ya. Siap, saya lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak Nika ya. Monggo. Dari Dika. Oh, ya. Dika, sehat Dika. Pertanyaannya, apakah penggunaan fat suppression Dixon bisa digunakan di organ manapun, dan apakah perbedaan dengan fat suppression lain dari segi hasil citra? Banyak sepertinya ya ininya pertanyaannya. Ada lagi nih Mbak. Dan lebih bagus manakah seperti STIR, SPARE, SPEAR? Karena fat suppression tersebut menggunakan IR, sedangkan Dixon berbeda. Oke, komprehensif di pertanyaannya. Biasanya kalau kayak gini mahasiswa nih. Ya. Mbak. Oke, baik teman-teman, fat suppression itu harus kita kenal dalam MRI ya, karena without fat suppression MRI itu nggak ada rasanya. Artinya fat suppression ini sangat krusial juga, khusus untuk organ muskuloskeletal dan abdominal, biasanya selain kepala. Karena kepala itu biasanya kalau pakai fat set hanya very specific cases. Jadi tidak semua kasus di kepala, jarang sekali permintaan fat set di kepala. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah penggunaan fat suppression atau Dixon bisa digunakan dimanapun? Atau fat suppression Dixon maksudnya? Oh, artinya Dixon gitu ya, bisa digunakan di organ manapun, itu spesifik. Jadi fat suppression itu ada fat suppression biasa dengan chemical yang biasa kita suppress. Jadi itu cuman fat setnya diaktifkan. Tapi ada Dixon. Dixon teknik itu caranya signal water dengan signal fat itu dipisah pada saat scan. Jadi waktunya jauh lebih lama daripada fat set biasa. Sedangkan STIR, cara supaya dia fat setnya dengan penambahan time inversion tadi. Time inversion yang khusus untuk jaringan tertentu, semisalnya lemak. Jadi yang akan disupres cuma daerah lemaknya. Tapi kalau Dixon, dia memisahkan antara signal air dan signal lemak itu dipisahkan. Sehingga jarang terjadi kegagalan fat set pada Dixon. Nah, makanya Dixon itu sering banget dipakai di daerah yang very challenging. Seperti ini, apa namanya, cervical. Itu sering banget dipakai. Dan juga daerah yang panjang, FOV-nya yang panjang. Misalnya pada femur. Pada femur kalau kita pakai fat set biasa, oh kok sering gagal ya saya pakai fat set. Pakai STIR misalnya. Pakai STIR ternyata cuma satu lagi keuntungan Dixon. Dixon itu bisa menambahkan in pace dan out pace. Terus bisa ngelihat water image dan fat image. Jadi 4 citra pada sekali scan. Sedangkan gambarannya itu lama waktunya itu hampir sama dengan STIR. Jadi kadang-kadang kita ambil yang si Dixon tadi, gitu. Jadi Dixon itu biasanya di organ-organ yang challenge sih, nggak semua organ nggak pakai. Kalau cuma knee ataupun apa namanya shoulder, fat set sudah sangat cantik. Jadi nggak perlu menambah waktu, membuang-buang waktu harus pakai
Dixon gitu. Pakai facet udah cukup. Kecuali ada permintaan memang Anda mau riset atau dokter memang mau lihat bagaimana in pace, out pace, water image dan pace image, itu boleh pakai Dixon. Gitu. Lalu apakah yang baik tadi ya, baik pada spear, spare dan segala macam spear itu tadi ya, itu kan pakai inversion recovery kan. Nah, itu tergantung organnya. Itu sangat subjektif. Jadi jika Anda tidak terlalu suka pada steer, lebih suka pada spare, ya pakai itu juga enggak apa-apa. Itu hanya teknik saja, karena itu ada namanya, kalau bicara fisiknya itu ada teknik adiabatiknya, seperti itu. Jadi di mana saja boleh organnya. Begitu Mbak Anissa. Baik, Mbak. Mungkin untuk biar lebih enaknya kayaknya dari peserta yang nanya, tapi saya yang pilih, nggak apa-apa ya? Oh, monggo, enggak apa. Ya, silakan. Ini dari, sebentar, dari Muhammad Safrudin. Ada Bapak Muhammad Safrudin? Halo, dari Jember itu, Mbak. Oh, boleh, Pak. Masih ada nggak ya? Iya, silakan. Sudah. Dipersilakan, Pak, untuk mengumpulkan pertanyaannya, disampaikan ke Mbak Nika. Oh ya, Bu Nika, kemarin kan saya ada permintaan MRI kontras. Klinisnya itu ada stroke biasa. Ketika Ya. kita scan, ternyata ada pendarahannya. Baik. Ya, jadi dokternya minta, Mas, silahkan dibikinkan 3D ASL, kemudian bikinkan CT scan MRI kontras perfusion. Jadi kita lakukan dua-duanya. Terus Baik. dokternya itu menyarankan, posisinya kan kita masih bingung, Dok, buat apa kan biasanya kalau ada 3D ASL sama perfusion itu kita pakai buat yang tumor-tumor saja. Itu menurut Bu Nika gimana? Menurut dari segi protokolnya. Oke, baik Mas. Saya mau share screen boleh? Mbak Nisa boleh saya screen? Ya, silakan. Oke. Mas Safrudin, baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Bu Nika. Lama tidak bertemu. Iya, ya. Baik, saya akan share. Jadi, biasanya kan 3D ASL, tadi Mas Safrudin mention-nya untuk tumor ya. Tetapi sekarang 3D ASL itu bisa dilakukan atau ada studi terbaru, dia itu untuk stroke pada kasus hiper. Oke, yang ini ya, sebentar saya tunjukkan. Saya share screen-nya bagaimana ya? Kok lupa lagi saya? Begini. Oh ini. Ya ini. Nah, oke. Bisa kelihatan? Bisa, Mbak. Bisa terlihat. Oke, baik. Oke. Ini kasus stroke. DWI di sini. Contohnya, ini kan ada, saya tidak tahu bagaimana di layar teman-teman. Ini ada hyper intense di sini. Misalnya di sini ada warna hitam kan, kita tadi setuju. Di sini ada stroke. Tapi di T2, kalau dia hiper akut ya teman-teman, di T2 itu belum kelihatan. Jadi biasanya kalau hiper akut, stroke dengan hiper akut itu DWI dan edisi sudah menunjukkan tanda-tanda. DWI hyper, edisinya pasti juga hitam. Tapi T2, kalau dia hyper akut, dia belum kelihatan selamur-selamur putih itu belum kelihatan. Biasanya di flare dan T2, dia akan kelihatan selamur-selamur putih, karena flow-nya kan semakin lambat. Pada saat semakin lambat, itu tertangkap. Pada saat tertangkap, ingat ya, kalau yang putih itu kan ada sesuatu. Itu akan kelihatan di MRI, T2, dan flare-nya itu ada selamur-selamur nggak jelas banget, tapi itu biasanya ada. Cuma kalau ini belum ada. Nah, tapi ini DWI-nya kelihatan, dan ini juga item-itemnya kelihatan. Bagaimana kita mengecek itu? Kita pakai ASL. Perhatikan ASL-nya. Langsung nih separuh dari ASL-nya, itu yang di sini tadi ada kelainan di DWI, langsung drop. Artinya, di sini ada, kita setuju tadi, cerebral blood
volumenya, blood flow bukan volume ya, flow untuk ASL itu di sini turun, mengalami penurunan. Artinya di sini terjadi hambatan. Biasanya ini fase hyper akut di sini. Nah, di sini hiperakut. Apalagi pada MRA-nya Anda minta tadi kan, dokternya pasti minta MRA nih, nggak mungkin nih Mas Safrudin kalau nggak ada MRA-nya. Nah, di sini ada oklusi, kelihatan nih di 3D ASL-nya. Di sini kok ada sign warna merah seperti ini. Nah, ternyata di T1-nya ada trombus, sehingga ASL ini sangat membantu sekali untuk melihat stroke. Maka doktermu tadi meminta ada GRE karena ada pendarahan dan juga 3D ASL. Jadi 3D ASL itu tidak hanya pada tumor saja, tetapi pada hyper akut stroke itu sangat membantu sekarang. Begitu Mas, semoga bisa menjawab. 3D ASL harus dilakukan sebelum kontras. Kalau setelah kontras, fail. Artinya, cara ini sekuennya agak unik. Dia pakai post label delay. Dan satu hal lagi, pasien tersebut harus lurus ya. Karena di daerah sini kita mau ngecek post label delay-nya. Dia harus straight, benar-benar straight. Nah, nanti kalau dia straight baru bagus. Seperti itu. Semoga membantu jawabannya. Saya kembalikan ke Bagaimana, Mbak Mas? Ya, terima kasih, Mbak. Bagaimana, Mas? Ya, terima kasih Bu Nike. Sama-sama, Mas. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Guntur Aryadi. Mas Guntur masih standby nggak ya? Halo? Atau saya bacakan saja? Boleh. Boleh. Pertanyaannya, apakah B-value dapat dimodifikasi pada saat melakukan scan DWI dan apakah ada referensi khusus? Matur nuwun. Silahkan, Mbak. Salam untuk arek Surabaya ini. Jadi, ya, DWI itu bisa kita atur. Jadi, di setiap MRI itu ada pilihan DWI-nya. Jadi, Anda mau DWI berapa? Kalau dokternya minta, tolong dong saya mau multivariasi B-value. Jadi, misalnya dokternya minta, saya mau minta 1000, nanti di-compare dengan 500, atau lebih tinggi lagi, 1500. Nah, nanti mengapa sekarang banyak radiologis menggunakan B-value itu sebagai comparison? Karena dia akan lihat, kalau B-value 0, artinya kan masih ada efek T2-nya. Nanti B-value semakin tinggi, itu akan terlihat yang rusak saja yang akan kelihatan intens, akan kelihatan enhance. Kalau yang tidak rusak, dia akan drop signalnya. Jadi makanya sekarang dokter-dokter itu suka menggunakan B-value karena memang untuk comparison. Tapi biasanya kalau di kepala karena sudah menjadi ketetapan ya, 1000 itu sudah sudah absolut mereka pakai. Biasanya yang di organ-organ sekitarnya banyak heterogen maksud saya. Kalau kepala kan cuman brain tok, otak saja itu homogen. Jadi nggak ada yang organ-organ lainnya. Tapi kalau kayak prostat, muskuloskeletal, sekitarnya lesi itu kan mesti ada tulang, masih ada muscle, masih ada lemak dan yang lain-lain. Sehingga untuk melihat restricted-nya semakin jelas, itu mereka menggunakan multi B-value seperti itu. Kalau bicara referensi, saya dapatnya sih juga di internet. Jadi kita baca bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Sekarang banyak jurnal juga di internet gitu. Baik, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Deihan. Mau bertanya, bagaimana cara kita menentukan kualitas citra MRI yang baik dengan memvariasikan TR? Apakah bisa memiliki citra yang lebih baik? Kekurangan dan kelebihannya apa untuk informasi citranya sendiri? Terima kasih Mbak Anissa. Dari siapa Mbak? Namanya Mbak? Dari Mas Deihan. Deihan. TR yang yang dilakukan modifikasi ya? Ya, memvariasikan TR untuk mendapatkan citra yang lebih baik serta kekurangan dan kelebihannya. Baik. Mas Deihan, terima kasih pertanyaannya.
TR ini sebenarnya kalau bicara TR harus ada ini kuncinya. Artinya Anda mau menggunakan apa? Misalnya saya mau melakukan pemeriksaan T2. Jadi T2 Anda harus tahu pakemnya, TR-nya berapa. Ada kontrolnya si TI tadi. TI-nya berapa? Jika Anda mau memvariasi TR. Jadi kalau TI kontrolnya, terus teman-teman yang lain seperti bandwidth, ecotrainer itu kontrolnya. Nah, Anda lakukan TR tapi dalam lingkup TR T2. T2 misalnya, kita start mulai dari 70 misalnya. Saya kasih 70, terus di 80, terus di 90, 100 sampai 140 misalnya. Nah, yang terjadi pada TR itu waktu sama kontras image pada gambarannya. Jadi dia lebih dark atau lebih smooth, itu akan kelihatan di situ. Itu saja sih sebenarnya. Jadi itu sangat depend on ya. Jadi ada dokter yang kadang saya ingin kelihatan lebih hitam lagi. Nah itu berarti mungkin TR-nya lebih tinggi, seperti itu. Ya. Baik, Mbak. Halo? Ya, halo. Ya, baik Mbak. Terima kasih. Masih ada lagi sepertinya ya? Masih ini nggak Mbak? Masih bisa nggak nih untuk pertanyaan? Saya free sih, saya soalnya stay at home terus. Oke. Siap, saya lanjut lagi ya Mbak. Ini dari Mas Tono nih. Oh, mau wah, bertanya. Ini suhu ini. Langsung aja ya, Kak Tono. Masih ini nggak? Masih ada nggak? Halo Pak Tono. Pak Tono, suaranya sama mukanya dong. Tuh, masih ya? Ya, dipersilahkan Pak. Oke, makasih atas kesempatannya Mbak Deska. Halo Mbak Deska, apa kabar? Mas Tono, kabar baik, apa kabar? Kita ketemu di 22 Maret nih kemarin, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, ketemu semua deh. Iya, gimana nih, Mas? Ada yang mau saya tanya Mbak Nika, ini sih sebenarnya buat teman-teman semua juga sih ya. Jadi kan terkadang kita kan suka dapat pasien yang pasang pacemaker tadi yang Mbak Nika bilang, kan itu harus ada vendor ya yang untuk meng-off-kan ya. Setuju. Dari alatnya tersebut. Nah, setuju. Karena kan kendalanya kadang-kadang di lapangan tuh tiba-tiba kan datang, ya kita udah screening nih, waduh pasien ini pasang pacemaker. Nah tentunya kan dengan kesepakatan tadi kan kita harus tahu dong vendor ini kompatibel atau tidak kan. Betul. Nah terkadang tuh pasien kan suka ngeyel, waduh saya nggak bisa, kok bisa hari ini Pak Bu kan gitu. Nah apakah di lapangan ini pernah nggak menikah seperti itu? Maksud dalam arti gini loh, apakah ini perlu kita buat perjanjian terlebih dahulu karena sehubungan dengan untuk meng-off-kannya alat pacemaker tersebut ya? Iya. Berarti nggak bisa langsung kan? Nah, itu gimana Mbak Dika biasanya? Pernah nggak nemuin seperti hal seperti itu gitu loh? Karena saya pernah nemuin sekali ya waktu itu, pas itu di klinik, dan kebetulan memang kalau saya emang di sana saya biasanya kan dia by telepon ya pasiennya ini. Nah waktu itu saya bilang ada pasang ini, oh ada Pak, oh yaudah kalau memang pasang saya mohon untuk si vendor yang pembuat ini harus datang karena kita tidak tahu nih jenis pacemaker ini apakah kompatibel atau tidak, dan kalau memang itu kan kita mesti ya kita matikan ya karena kita tidak mau terjadi hal yang tidak kita inginkan di dalam. Nah itu akhirnya ya memang benar besoknya sih datang sama vendornya itu dan di off kan ya. Nah sekarang bagaimana nih untuk teman-teman yang lain untuk ketika mereka mendapatkan hal ini gitu loh, apakah sebaiknya memang mesti by appointment dulu ataukah mungkin kita bisa konsul ya dengan dokter jantung di tempat mereka kerja ya, mungkin seperti itu loh. Ya, gimana menurut Manika? Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Purwantono. Wah, sehat terus ya Mas ya. Ya. Jadi begini Mas, kalau bicara pacemaker itu sebenarnya kita perlu dua arah ya memang ya. Tapi kalau kasusnya Mas tadi tiba-tiba pasien sudah di dalam, sudah datang ke rumah sakit gitu ya, dan saya mintanya harus hari ini. Otomatis kita sudah tidak bisa menggunakan rencana ideal. Artinya harusnya kan memang ada perjanjian. Karena bagaimanapun kalau yang namanya pacemaker itu special cases. Special case harus ada vendornya yang tadi saya bilang,
harus ada dokter kardiologinya yang pernah mengoperasi, itu sudah telepon ke dokter radiologisnya, oh besok saya akan kirim ya pasien saya, seperti ini. Nanti pendornya juga akan saya kirim juga. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kejadiannya, itu pasien sudah di situ. Otomatis yang perlu kita kasih tahu ya pertama pengertian, harus ada perjanjian dulu. Nanti kalau masih ngeyel, kita harus tanya dulu, dokter jantungnya itu siapa? Yang operasinya di mana? Kapan operasinya? Setidaknya kita mencari banyak informasi. Setelah itu, kita coba kontak hubungi dokter jantung. Kok ya si apesnya nggak bisa di telepon, semisalnya. Ya sudah, kita catat dulu, tapi kasih pengertian kepada ibu itu atau bapak tersebut bahwa pacemaker itu memang kontraindikasi dengan MRI. Kita tidak pernah tahu pacemakernya bapak ibu itu apakah memang kompatibel dengan MRI atau tidak. Kalaupun kompatibel dengan MRI pun harus di-switch tadi. Karena kenapa? Ada lifetime-nya, ada kompensasi. Kita itu kalau melakukan sesuatu itu pasti ada feedback-nya. Feedback-nya seperti apa yang itu yang kita perlu tahu. Sehingga memang yang namanya pacemaker itu memang kita sangat hati-hati. Karena MRI itu cuma 2 ketakutannya. Satu metal, yaitu pada pada pacemaker, yang satu pada gerakan. Yang lain sih nggak ada masalah. Gitu sih Mas Tono. Jadi memang harus ada waktu tersendiri untuk perjanjian. Ya, bagaimana Makasih Pak Tono? ya. Sama. Baik. Dilanjut lagi ya Mbak Nike untuk pertanyaannya. Ya. Dari Hendra nih, apakah DTI harus digunakan pada semua brain tumor kasusnya? Monggo Mbak dijawab. Baik, DTI, Diffusion Tensor Imaging. Itu tergolong baru, maksudnya untuk di Indonesia, dan tidak terlalu juga banyak radiolog yang mengenal DTI, kecuali memang radiolog tersebut mengambil subradiologis untuk neuro. Jadi radiolog di Indonesia, di kita itu sudah tersegmentasi sekarang. Jadi ada general radiolog, nah radiologis itu ada sub-subnya sekarang, mereka ambil sekolah lagi. Jadi ambil sekolah lagi, semisalnya neuro, konsentrasi muskuloskeletal, atau konsentrasi ke abdominal. DTI biasanya di radiologis akan ada mereka mempelajari pada subspesifikasi saat mereka sudah belajar di subneuro, artinya sudah belajar neuro. Nah, mereka biasanya minta. Tapi kalau radiologis general sih biasanya jarang, apalagi kalau radiologis tersebut tidak terlalu banyak perkumpulan radiolog bareng-bareng sama mereka itu yang mengenal DTI. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah untuk semua tumor pada DTI itu harus menggunakan DTI, itu sekarang tergantung penggunaannya. Tumor pada kepala, brain, itu ada 2, intraaksial dan ekstraaksial. Intraaksial biasanya itu akan dilihat apakah dia menuju keganasan atau tidak. Sedangkan ekstraaksial biasanya seperti meningioma itu biasanya tidak ganas. Jadi kalau ditanya DTI dipakai di seluruh tumor atau tidak, saya jawab tidak, tergantung dokternya. Kalau untuk intraaksial yang ada pada parenkim otak, pasti biasanya mereka minta untuk lihat apa? Lihat fractional anisotropik sama mean diffusivity-nya itu akan diukur sama dokter yang memang sudah tahu untuk melihat DTI tersebut. Karena DTI itu sebenarnya akan menghasilkan 3 hal. Traktografi, yang jaras-jaras tadi, itu untuk memvisualisasi apakah jaras-jarasnya itu rusak atau di daerah mana. Lalu ada fractional anisotropik, untuk lihat anisotropik dan isotropiknya daerah tumor tersebut. Dan yang satunya mean diffusivity. Artinya itu average diffusion coefficient, sebenarnya relatif dengan DWI-nya tadi. Karena sebenarnya DTI itu sama-sama diffusion tensor imaging. Sedangkan DWI, diffusion weighted imaging. Yang membedakan adalah di DTI dia pakai direction, sedangkan di DWI tidak pakai direction. Sama-sama pakai B-value 1000 juga. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nike. Sebentar.
Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi. Ya, Mbak, dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhlis, dari Pak Muhlis Z. Wahid. Oh ya, apa kabar Pak Muhlis? Boleh Pak, bisa di-share aja pertanyaannya langsung ke Mbak Nike. Dipersilahkan. Ada Pak Muhlis? Ya. Halo Mbak Nike, silakan, Pak. apa kabar? Hai, Bang. Kabar baik Bang. Gimana Bang Muhlis? Ya, baik. Ini pertanyaan saya. Apakah pada MRA masih diperlukan kontras? MRA ya Bang ya? Angiografi ya? Ya. Boleh tahu spesifik MRA di mana atau secara general? MRA karotis. Karotik, oke. Ya. Ya, oke Bang. Jadi kalau MRA itu kan kalau di MRI ada dua ya memang keuntungannya, ada yang non kontras dan tidak dan dengan kontras. Jadi kalau bicara karotik ini kita biasanya kita pakai TOF. Tetapi pada karotik itu kalau mau lihat bagian daerah posterior, kalau kita punya koilnya itu tidak sampai ke bawah, itu biasanya signalnya akan sedikit-sedikit loss, hilang seperti itu kan. Ya. Nah, kita bisa challenge menggunakan velocity, Bang. Jadi kita bisa pakai menggunakan namanya, kalau di MRI itu phase contrast namanya. Tapi bukan kontras ya, itu nama file sequence selain TOF. Phase contrast itu bisa pakai yang kita nanti pakai velocity. Nanti di daerah bawahnya itu apakah bisa menjangkau atau tidak. Karena sebenarnya kalau signal si koilnya itu kurang, pasti signalnya jelek. Nah, bagaimana untuk melihatnya lebih bagus? Kalau karotik itu memang berat sekali kelainannya, yang flow-nya tidak bisa sampai dilihat dengan non-kontras, itu perlu kontras, Bang. Nah, kontras pada karotik ini tergantung software apa yang Abang punya dalam MRI Abang tadi. Ada nanti semisalnya Abang mau pakai kontras enhancement MRA yang untuk lihat arteri dan dengan vena itu dalam 1 kali scan, jangan sampai ketinggalan waktu karena timingnya itu harus sangat diperlukan. Tetapi kalau kita mau aman, radiografer itu kan dimanjakan dengan banyak software pada MRI sekarang, itu Abang bisa pakai Trix. Trix itu khusus vaskuler dengan kontras. Jadi dia kalau tidak pakai tidak dengan kontras tidak bisa kelihatan gitu. Nah, itu Abang bisa pakai ini. Tapi dengan catatan memang kelainannya tidak terlihat pada saat dilakukan kontras dan itu sangat tipis. Itu sih, Bang. Jadi depend on cases-nya dari karotik tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai pada Trix itu apakah bisa digunakan pada MRI ekstremitas? Yes, correct. Trix can do anywhere. Jadi Trix bisa digunakan di mana saja. Bahkan di tempat yang misalnya Abang takut, bagaimana kalau di daerah abdominal karena napas? Bisa, pakai saja. Langsung di-scan tanpa tahan napas atau apapun dia bisa. Kalau pada wall MRA? Kalau pada whole MRA tekniknya berbeda. Karena whole MRA kita kan FOV kan, yang bermain kan. Ya. Nah, kalau pada whole MRA itu kita biasanya pakai CE-MRA, jadi contrast enhancement. Tapi kalau Trix bisa digunakan di mana saja, bisa. Karena Trix Abang mau gunakan di daerah muskulo bisa, di kepala bisa, dimanapun bisa. Tapi kalau spesial Abang minta whole MRA, itu Trix nggak bisa, karena coverage-nya terbatas. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bang Muklis. Ya. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya pertanyaan terakhir sepertinya. Dari Pak Gatot. Ada Pak Gatot monitor? Halo? Nggak ada ya. Saya bacakan ya, Mbak. Ya.
Kalau MRS, penempatan lokalizernya melebihi ke jaringan normal, apa pengaruhnya ke nilai metabolik? Dan apa pengaruhnya short and long TE dengan single dan multifocal? Oke. Gimana, Mbak? Atau harus saya ulang? Yang pertama tadi gimana? Spektroskopi kan ini ya? Ya, jadi penempatan lokalizernya pada MRS ini kalau melebihi ke jaringan normalnya nih Mbak, pengaruh nggak sih ke nilai metaboliknya? Terus pengaruh juga nggak sih kalau kita pakai short atau long TE? Gitu. Ya, baik. Oke, spektroskopi. Yang perlu kita tahu, kita harus lihat tempatnya di mana. Spektroskopi itu sangat fragile. Artinya spektroskopi itu nggak boleh kena 4 hal. Apa saja? Nggak boleh kesenggol darah, nggak boleh kena air, nggak boleh kena udara, nggak boleh kena tulang. Udah, itu. Nah, kalau pertanyaannya, apakah melebihi yang normal, jaringan normal atau apa tadi tumornya? Bagi saya nggak masalah selama nggak ada 4 hal ini. Kenapa? Kalau pada multifocal, keuntungannya pada multifocal, Anda taruh voxelnya tadi ada di tempat yang normal. Tapi ada juga di tempat jaringannya yang rusak. Dan ada juga ditaruh di daerah antara normal dan yang rusak. Atau di daerah edemanya. Nah, itu karena multifocal, kita bisa pakai beberapa voxel. Which is kita bisa pakai 6 atau 9 voxel. Dengan catatan tidak boleh kena tulang, udara, darah, cairan. Gitu saja. Jadi boleh kena yang lain. Nanti per satu voxel tadi akan di slot, akan di high spot, gedein. Nah, nanti metabolisme berbeda dong antara yang spot kena voxel yang normal dengan spot kena yang tidak normal. Lalu, bagaimana perbedaannya dengan single dan multifocal? Saya, kalau punya spektroskopi multifocal dengan parenchyma brain yang banyak tumornya, dan itu ada di brain yang terbebas dari 4 hal itu, saya pakai multifocal. Tetapi, kalau tumor saya itu, tumor pasiennya itu ditemukan di daerah yang sangat ringkih, artinya di dekat-dekat basal, yang di situ sudah mulai ada tulang-tulang, saya mending pakai single voxel, saya taruh di situ. Gitu. Semoga bisa membantu. Oh iya, TI panjang, TI tinggi. Spektroskopi itu ada 3 TI. TI pendek, TI intermediate, TI long. Jadi sebenarnya yang intermediate sekarang nggak familiar lagi dipakai. Tapi TI tinggi juga sebenarnya ada tinggi sekali, itu 288 atau 200 ke atas. Tapi juga sudah itu untuk riset. Jadi yang di lapangan biasanya dipakai cuman yang 30-an dan yang 144 atau 130. Nah, itu kita namakan TI pendek dan TI panjang. Yang bedain apa sih? Mau single voxel, mau multifocal, kalau Anda pakai TI tersebut ada yang membedakan. Yaitu peak metabolisme yang rendah. Jadi, metabolisme tinggi itu ada NAA, kreatin, kolin. Itu dimanapun di peak-peak tinggi dan peak-peak rendah itu bisa kelihatan. Tetapi kalau Anda mau lihat daerah myoinositol, Anda mau lihat daerah glutamat-glutamit, itu TI rendah itu menunjukkan peak metabolisme yang rendah tadi jauh lebih kelihatan. Jadi sebenarnya kalau saya pengen nulis itu signal water tuh seperti, nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Signal water itu sebenarnya seperti ini. Nah, signal NAA, kreatin, kolin itu sebenarnya kayak rumput di sini nih. Nah, kecil seperti ini. Begitu kita pakai teknik spektroskopi, si waternya ini hilang. Jadi yang kelihatan tadi yang cuma rumput seperti ini. Nah, si rumput yang tadi ini yang kelihatan, itu ternyata ada NAA yang besar seperti ini, ada kreatin, kolin. Ada terus yang metabolic peak-nya rendah, seperti myoinositol. Kalau TI rendah, ini bisa kelihatan tinggi-tinggi seperti itu. Tapi kalau TI tinggi, dia akan merendahkan yang peak-nya rendah tadi. Jadi sebenarnya dokter tidak terlalu banyak pengaruh mau TI rendah ataupun TI tinggi pada single voxel atau multifocal, karena itu cenderung lebih banyak ke riset. Tapi kalau Anda pilih pakai yang mana, saya pakai common saja. Kalau saya suka 144, ya saya selalu pakai 144 yang TI tinggi, atau saya nyaman pakai yang TI 30-an, ya saya pakai TI 30-an. Gitu saja. Tapi kalau secara teori seperti itu. Ya. Terima kasih banyak
Mbak Nike atas pemaparannya dan teman-teman yang interested banget atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya tutup untuk sesi tanya jawab ini. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke Pak Mas Hari. Kepada Pak Mas Hari dipersilakan. Terima kasih Mbak Nike, juga Mbak Nisa dan Mbak Deska, juga kawan-kawan semua luar biasa. Tadi sempat 265, sekarang tinggal 150-an, ya nggak apa-apa, tapi ini ada informasi penting yang harus saya sampaikan. Kalau saya amati gambar foto dari kawan-kawan yang mengikuti acara kita pada malam hari ini, beberapa ada yang matanya sudah tinggal beberapa watt. Mungkin itu sangat wajar karena memang acara kita juga dihadiri oleh kawan-kawan dari Indonesia Timur, yang berarti kalau sekarang misalnya jam 9:30, di sana berarti udah 11:30 ya. Selisih 2 jam ya. Oleh karena itu, kabar gembiranya insya Allah kita akan buat sesi yang tidak malam. Hari Minggu besok kita akan ada seminar, acaranya siang ya, acaranya siang jam 1 sampai jam 4 lah kira-kira. Ada 3 jam karena ada 6 pembicara. Ini isunya sangat strategis, yaitu temanya mengenai Rising to the Challenge of COVID-19 Pandemic in Asia. Nah, ini kita menghadirkan Dr. Rusli Mulyadi. Beliau seorang radiolog, nanti akan menunjukkan gambaran foto torak atau CT scan yang mengarah kepada COVID itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa tanya langsung kepada beliau ya, karena beliau Dr. Rusli ini juga ikut menangani pasien-pasien COVID. Kami juga menghadirkan nanti ada radiografer dari Rumah Sakit Vertikal yang jadi rujukan COVID. Ada Mas Anila dari Rumah Sakit Persahabatan. Beliau akan berbicara tentang prosedur teknik bagaimana menangani pasien-pasien COVID gitu ya. Kemudian kita hadirkan juga rumah sakit rujukan dari pemerintah daerah DKI, RSUD Pasar Minggu. Nanti bicara tentang bagaimana APD yang seharusnya dikenakan oleh kawan-kawan radiografer. Nah, ini yang masih stay hingga malam ini, nanti boleh japri ke saya, karena akan mendapat undangan khusus. Undangan khusus yang pasti bisa langsung masuk ke grupnya ya, karena kapasitasnya sangat terbatas. Selamat. Suaranya putus. Ya, jadi langsung saya ambil alih aja ya. Jadi baik. untuk Demikian mungkin informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang masih stay bisa langsung nanti japri ke saya, biar nanti bisa kami undang secara khusus, bisa mengikuti acara seminar yang di hari Minggu jam 1 siang ya. Siapkan waktunya, karena ini isunya isu yang sedang hangat dan dibutuhkan oleh kita. Sekali lagi terima kasih Manike, terima kasih kepada teman-teman saya, tim dari Parijaya. Terima kasih Radiografer Indonesia yang telah turut terus untuk meningkatkan kompetensinya. Saya kembalikan ke Mas Agus atau Mbak Deska nih. Halo. ke saya Pak Agus, Pak. Mbak Deska. Halo, Pak. Ke saya Pak, Kak Agus. Halo, suara saya ada? Adakah suaranya, Kak? Ada Mas Agus, silakan berbicara. Oh iya. Saya ya Pak, mohon maaf. Ya terima kasih ya teman-teman semua atas partisipasinya di acara seminar online ini. Jadi sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih ya atas keluangan waktu dari teman-teman semua, dari narasumber yang telah menyempatkan waktu dan berkenan ya berbagi dengan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan atau misalnya tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya sendiri dari pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jangan lupa sahabat semua agar bisa membuat testimoni atau catatan kecil sebagai kesimpulan dari materi semalam. Maksudnya malam ini. Testimoni ini diposting ke media sosial seperti Facebook ataupun Instagram. Kemudian di-tag ke salah satu narasumber dari kita dan tim pendukung atau admin yang bertugas. Kebetulan untuk narasumber
pada malam ini ada Mbak Nike atau Enike Servina Fajarini, ada Mbak Deska Rintan Pradinka selaku moderator, ada Mbak Anissa Wiratama, ada Bu Darmieti, ada saya sendiri Agus Priantono, ada Mas Prasetyo Wibowo selaku host, dan ada Pak Masari. Dan jangan lupa di-tag juga ya ke akun Pari Pusat dan Pari Pemda DKI Jakarta. Kemudian terkait dengan donasi yang tadi, bahwa Pari Pemda DKI Jakarta juga mengajak ya teman-teman radiografer DKI dan seluruh Indonesia bersama untuk bisa mendonasikan sedikit kelebihan dari yang teman-teman miliki gitu untuk membantu teman-teman kita sejawat radiografer khususnya di DKI Jakarta untuk membeli APD, untuk membeli vitamin. Kebetulan yang sesi pertama sudah kita bagikan ke 15 rumah sakit sesuai responden. Nanti bisa ya ditransfer ke sini nih, ke atas nama Perhimpunan Radiografer Indonesia Pari DKI Jakarta, banknya Mandiri, nomor rekeningnya 1670005577555 dengan membubuhkan kode 02 di belakang. Ya, kalau nggak ada lagi, paling dari saya segitu cukup. Ada lagi Pak Mas, cukup ya Pak? Mbak Nike, barangkali mau closing? Oh iya. Silakan. Baik. Silakan Mbak Nike. Baik. Terima kasih sekali teman-teman semua. Terima kasih sudah mau belajar MRI. Saya rindu supaya teman-teman radiografer dan kita di Indonesia juga MRI semakin bagus, karena bagaimanapun itu salah satu bagian dari radiografer. Karena saya nggak punya kesempatan menjadi radiografer di rumah sakit. Jadi saya senang jika teman-teman bisa punya waktu dan kita berbagi bersama. Dan juga bagi teman-teman yang mau menjalankan ibadah puasa pada akhir minggu ini ya kalau nggak salah ya, saya mengucapkan selamat menjalankan puasa, tetap semangat, pokoknya kalian harus sehat terus. Banyak yang butuh kalian daripada saya untuk saat ini. Jadi tetap sehat, saya ingin nanti kita ketemu langsung pada saat semua sudah baik. Demikian dari saya, jika ada yang kurang berkenan, atau nanti jawaban yang kurang, atau mau tanya apapun, boleh tanya saya Japri langsung, kalian tahu kok nyari saya di mana. Gitu saja, dan terima kasih untuk Pari DKI Jakarta. The best. Thank you so much. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Nike. Ya, sama-sama. Kami tim moderator, saya sendiri selaku sekretariat Pari DKI Jakarta, mohon maaf yang besar-besarnya jika ada perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan. Jadi quote saya malam ini adalah banyak nikmat tak kita minta tapi Allah Ta'ala memberikannya. Dengan berdoa, lebih lagi karunia-Nya, jika ada yang disyukuri, dia pasti akan menambahnya. Salim Afillah, penulis Indonesia 1984. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sukses.